saya mengajak kepada para ilmuwan senior dan masyarakat pada umumnya untuk sungguh-sungguh memikirkan upaya-upaya pembibitan peneliti secara terencana dan merupakan wujud dari pembangunan masyarakat Pancasila. Masyarakat Indonesia maju yang kita bangun harus dapat menjamin keseimbangan antara kemajuan lahirnya dengan kepuasan batinnya. Pembangunan nasional kita harus tetap dapat menampilkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada akhirnya tujuan yang ingin kita capai adalah terciptanya masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Karena itu para ilmuwan diharapkan tidak semata-mata memberikan penekanan kepada bidang-bidang tertentu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mampu meletakkannya dalam kerangka landasan kemanusiaan yang utuh sebagaimana terkandung di dalam nilai-nilai budaya bangsa kita. Kita menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan kekuatan bagi kemajuan suatu bangsa. Tetapi kita melihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat membawa dampak yang merugikan, seperti melemahnya nilai-nilai akhlak, munculnya kesenjangan sosial, dan dalam membangun masyarakat industri modern, kita tidak dapat mengabaikan peranan berbagai disiplin ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang justru mengangkat masalah kemanusiaan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha mewujudkan masyarakat industri yang maju tadi, dengan penuh kesadaran, kita mendukung terwujudnya perdagangan bebas. Kita menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi sangat berat. Kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya di semua sektor agar era perdagangan bebas itu benar-benar membawa rahmat dan bukan malapetaka bagi bangsa kita. Dalam menyongsong tugas-tugas berat tadi, saya mengharapkan agar para ilmuwan bekerja sama dengan baik. Saya mendengar bahwa setiap ilmuwan cenderung enggan untuk melibatkan diri membahas bidang-bidang lain di luar keahlian dan disiplin ilmu yang menjadi bidangnya. Padahal pembangunan kita adalah pembangunan manusia yang utuh. Manusia itu sendiri adalah serba dimensi. Memahami manusia jelas tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Membangun manusia jelas tidak mungkin hanya dari satu segi kehidupan saja. Karena itu memecahkannya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Saya mengharapkan agar para ilmuwan tidak tenggelam dalam keasikan kajian-kajian ilmiah bagi kepuasan pribadinya saja, tetapi benar-benar menyadari bahwa hasil-hasil kajian ilmiah itu dapat dicerna dan dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Karena itu saya berharap agar penerbitan hasil-hasil penelitian tidak semata-mata dimuat di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang daya jangkauannya terbatas dan hanya dipahami oleh para ilmuwan saja, tapi juga dapat diterbitkan secara luas dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat luas. Dengan cara yang demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.
kendala dari peneliti yaitu pertama link hubungannya dengan cara Dengan peneliti ini. untuk naik pangkat. Kalau sudah dikejar itu Pak. Jadi kalau sekarang hubungan dengan daerah itu daerah tujuan pendidikan swasta yang terlibat. Karena saya tahu kan masalah ini. Ini kepentingan karena kamu nggak punya tenaga. Apa pun jika sih untuk mengantisipasi abad 21. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah diarahkan oleh Pak Presiden tadi, jadi dalam mengantisipasi abad 21, khususnya di dalam persaingan menghadapi tantangan yang berada di luar, itu kita diharapkan dapat mengembangkan daya saing kita. Tapi andai kata itu ya, itu ternyata bahwa produk dari luar negeri itu ternyata jauh mutunya dari kita, tapi tetap kita akan mengusahakan supaya masyarakat tetap membeli dan mencintai barang-barang kita. Itu yang akan kita usahakan. Peranannya sendiri, peranan para ilmuwan dalam proses pembangunan sendiri khususnya Jelas, jadi pembangunan itu punya masalah kan. Nah itu yang diharapkan oleh Pak Presiden, bahwa ilmuwan itu mencoba untuk memecahkan masalah tadi. Jadi ilmuwan diharapkan tidak hanya memecahkan masalah ilmunya sendiri, tetapi diabdikan pada kepentingan memecahkan masalah pembangunan. Jadi arah dari semua kegiatan keilmuan itu adalah memecahkan masalah pembangunan. Apakah selama ini hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI sudah cukup masyarakat? Ada yang masyarakat, ada yang belum. Jadi itu ada dua masalah gitu kan. Jadi karena melibatkan pengguna dan pemasok hasil penelitian, jadi tentunya diharapkan dari dua belah pihak itu ada pengertian, ada saling kepercayaan, dan itu yang akan kita tingkatkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan yang tidak menggunakan dan tidak bisa menyalahkan yang menghasilkan, tapi pendekatan itu akan kita tingkatkan. Jadi baik pengguna maupun pemasok hasil penelitian itu sendiri gitu. Ya tentunya tidak hanya LIPI aja, seluruh peneliti gitu ya. Jadi kendala yang sangat klasik lah gitu kan, biaya. Tapi tentunya ini tidak merupakan kendala yang tidak bisa diatasi. Tadi oleh Bapak Presiden juga dianjurkan ya kerjasama dengan swasta. Karena swasta itu punya dana, swasta punya masalah. Peneliti tentunya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah tadi. Dan diharapkan ada kerjasama antara swasta dengan pihak penelitian gitu kan. Dan sekarang ini sudah dibina Pak kerjasama dengan swasta? Sudah dibina. Jadi misalkan dari LIPI sendiri kita kan ada kerjasama dengan Yayasan Palapan Nusantara itu kan, kelompok dari pengusaha itu kan. Dan saya dengar dari Bapak Rektor tadi kan, dengan Freeport Pak ya. Jadi itu sudah dimulai gitu. Jadi yang penting saling percaya kan. Jadi setiap kerjasama itu kan adalah trust and benefit. Jadi saling percaya dan saling menguntungkan, itu yang harus kita pegang gitu kan. Ya kalau kerjasama resmi sih biasa-biasa aja, ada penantangan kerjasama. Tapi yang penting itu mereka punya masalah, kita punya kemampuan untuk memecahkan masalah tadi. Tentunya dana dari mereka gitu, jadi saling menguntungkan lah gitu. Pak, untuk kawasan timur Indonesia, apakah LIPI memberi